Minggu lalu apa? Minggu lalu bukan fellowship, tetapi partnership, ya saudara. Ini suatu kelanjutan daripada minggu lalu. Nah, sebelumnya saya mulai, saudara, Anda tahu ini akhir zaman, betul nggak? Ya, banyak orang percaya ini akhir zaman. Tanda akhir zaman dalam 2 Timotius 3 katakan salah satunya adalah manusia akan mencintai diri sendiri. Narsisme, saudara-saudari. Ya. Dan data dari tahun 2022 atau 2023, saudara-saudari, manusia itu bukan manusia ya, orang ya di dunia ini, data dari beberapa tahun yang lalu itu ya, manusia menghabiskan satu hari kalau nggak salah 43 menit di depan medsos, video gitu ya. Mau medsos, mau YouTube, 43 menit, saudara. Mungkin data tahun lalu, saudara. Ya. Nah, saya harap itu tidak terjadi pada kita. Jadi Anda harus mulai melihat. Nah, untuk itulah apa yang dunia kasih unjuk itu sementara, saudara. Ya. Oleh sebab itu, yuk, nih lihat nih, saudara. Kalau buat siapa yang sering narsis, foto sana, foto sini, it's okay, ya. Tetapi kenyataan kebenarannya adalah begini. Saya mau kasih mulai dengan sebegini, saudara. Anda ngelihat ini sebagian orang tahu ini. Cantik nggak? Terkenal, cantik, ya. Bukan, saya pokoknya Anda nggak, pokoknya cantik aja lah ya, gitu ya. Tetapi ini dulu. Manusia, saya bukan mau menjelekkan, bukan mau menjatuhkan. Manusia, ini akhirnya jadi kayak begitu. Ya, jadi Anda ngelihat, Anda yang merasa, wah saya cantik, mulai mikirlah nanti suatu saat kita nggak akan cantik lagi. Kita yang mulai membanggakan narsistik, aduh, ini gua cantik, gua hebat, harusnya. Saudara, suatu saat manusia akan mengalami degradasi. Ya, jadi apakah yang sementara ini kita harus lebih perhatikan? Ya, belum lagi, saya contoh, ini Pak satu aja, enggak, ya, ada lagi saudara, ini cantik nggak? Ya, cantik. Anda tahu siapa nggak usah tahu lah. Pokoknya ini sesuatu, ya. Yang penting saya nggak taruh foto Anda di sini. Kalau ada foto Anda, artinya saya nggak buat. Nah, kemudian sekarang lihat, ya. Hidup itu penuh masalah. Ketika orang nggak tahu bagaimana menghadapi masalah bersama dengan siapa, akhirnya bukan hanya wajahnya berubah, tetapi auranya berubah. Ini adalah aura depression, saudara. Amin ya? Pak, kok yang cewek aja? Coba yang cowok. Nah, ini cowok juga. Saudara mungkin ini terkenal. Ya, yang suka nonton Friends. Orangnya sudah meninggal. Meninggalnya kenapa? Meninggalnya overdosis, OD, saudara-saudari. Ya. Tetapi Anda lihat, ketika dia jadi terkenal, wah, digandrungin. Tetapi kemudian, lihat, ya, fotonya ini bukan foto bapak-bapak yang di sini, saudara. Walaupun agak mirip perutnya. Ya, tapi inilah kenyataan hidup, saudara-saudari. Ya, jadi kita semua yang selama ini lebih berfokus kepada yang materi, yang kelihatan, mulailah berpikir. Bukan hanya sekedar wajah, saudari. Jadi, apa yang kita anggap penting itu yang dari dunia, itu nggak kekal. Kok kenapa kita mau sekarang lebih memperhatikan? Saudara, tanda akhir zaman kita memperhatikan hal yang sementara. Itu dia. Tapi kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Materi, penampilan, posisi, itu sementara. Itu bisa kita bawa untuk membawa kemuliaan Tuhan, atau kita bisa bawa untuk kejatuhan kita, saudara. Ya? Amin. Sebab itu, yuk, kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, kita tahu. Sebab itu, Anda dan saya pasti hari ini fokus pada yang datang dari Tuhan, saudari. Ya? Nah, saudara-saudari, yuk kita balik. Kita nggak memperhatikan sekarang yang dari dunia. Kita perhatikan yang dari Tuhan. Awalnya kita diciptakan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia hari ke-6, saudara-saudari. Setelah semua diciptakan, tujuannya apa? Ketika manusia diciptakan Tuhan, waktunya adalah untuk bersekutu sama Tuhan. Di dalam setiap yang dia lakukan, di dalam memelihara yang dipercayakan Tuhan, ya, taman gedung apa semua, itu dia, saudara-saudari. Nah, kita sering enggak melakukan hal itu, padahal basic dasar dari kehidupan kita adalah bersekutu, berjalan sama Tuhan dalam segala yang kita lakukan. Amin nggak? Amin. Mau kerja, mau belajar, mau sekolah, mau usaha,
tujuan kita bukan itu. Kita diciptakan untuk fellowship. Pekerjaan kita, usaha kita, it's temporary. Benar nggak? Tapi kita lebih sering terganggu dengan pekerjaan, usaha, apalagi Anda pelajaran kita. Bukannya kita nggak tetapi apapun yang kita lakukan, bukan lakukan buat dia, tetapi bersama dia, susah. Bersama dia. Kita ini nanti kenapa kita harus, karena ada ayat, Pak, kan ada ayatnya. Iya, tetapi sekarang kita lebih tahu mana yang lebih baik. Ada better thing. Nanti kenapa? Kita akan melihat ya bahwa manusia awalnya itu untuk fellowship, persekutuan. Dan untuk fellowship itu, saudara, Anda butuh fellowship sama seorang pribadi, yaitu Allah. Nah, kita ini diciptakan. Benar nggak? Sekarang, yang diciptakan manusia, langsung tahu nggak tentang penciptanya? Langsung tahu nggak? Anda langsung tahu waktu bayi lahir, ya, si bayi langsung tahu bapakku ini begini, suka makan ini, dan mamaku suka ini. Langsung tahu nggak? No, enggak. Tetapi Sang Pencipta tahu dia ciptakan kita seperti apa. Oleh sebab itu, supaya bisa fellowship yang benar, maka butuh revelation, penyingkapan tentang siapa Tuhan itu, saudara. Siapa Tuhan itu? Nah, kadang kita nggak tahu bahwa Alkitab bukan tentang peraturan. Alkitab adalah tentang revelation, penyingkapan siapa Tuhan itu. Ketika kita baca Alkitab hanya sekedar peraturan, kita akan hilang dari tujuan Tuhan memberikan kita firman-Nya. Bahkan dikatakan, Yesus itu adalah seluruh kepenuhan Allah, dan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Jadi ketika Anda baca firman, justru Anda sesungguhnya harus melihat Allah di situ. Bukan hanya sekedar aturan, bukan hanya sekedar, berkat-berkat. Tetapi lewat berkat, lewat aturan, Anda tahu Allah nggak suka yang ini. Anda tahu Allah menyediakan itu. Amin? Oleh sebab itulah, semakin Anda tahu tentang siapa Tuhan, maka Anda semakin bisa mengalami ataupun bisa mengikuti apa yang Dia inginkan. Setuju nggak? Itu dia. Selesai firman-Nya. Ya. Nah, saya mau tanya sekarang. Jadi, semakin Anda mencari, ini janji Tuhan, ini janji Tuhan, kadang jadi semakin sulit. Anda kadang kecewa, Tuhan, saya udah percaya, Tuhan udah janji, kenapa sih saya nggak alamin ini? Karena kita kejar janjinya, bukan revelation tentang pribadinya. Kalau kita tahu revelation pribadinya, janjinya belum terjadi, kita tahu, Tuhan, Engkau itu setia. Nggak mungkin kalau Engkau berjanji, nggak menggenapi. Maka ketika itu belum terjadi, kita nggak putus asa. Kita tahu Dia setia, kita akan kejar, kita akan nantikan terus. Benar nggak? Tetapi banyak anak Tuhan, fokusnya pada janjinya, pada berkatnya, sehingga ketika itu belum terjadi, it's in the process, masih dalam proses, mereka keontai. Mereka jadi lemah, saudari. Nah, saudara-saudari, apa yang mau kasih Tuhan unjukkan ke paling penting di dalam penyingkapan tentang pribadinya? Menurut Anda tuh apa? Ngerti nggak pertanyaannya? Allah kan mau kasih tahu nih, revelation, menyingkapkan siapa Dia, supaya kita bisa bersekutu. Hal apa yang paling Dia ingin kita tahu, saudara? Kasihnya, amin. Apalagi? Kuasanya, tadi ada yang ngomong. Benar nggak? Allah kita besar dan hebat, kuasanya, kasihnya luar biasa, benar nggak? Apalagi menurut Anda? Ya, menurut saya ada 3. Anda boleh, yang Anda sampaikan benar semua. Tetapi menurut saya, selalu Allah mau menyatakan 3 hal. Yaitu kasih Dia, lalu kuasa Dia, lalu kesetiaan Dia. Anda setuju nggak? Setuju. Allah selalu menunjukkan betapa Dia besar, Dia betapa kuasa. Tetapi Allah mau menunjukkan Dia begitu mengasihi kita. Dan Dia selalu menunjukkan Dia setia. Amin, saudara. Itu 3 hal menurut saya, itu selalu ada di dalam peraturan Dia, di dalam janji Dia, di dalam hubungan Dia dengan kita, saudara. Kita nggak setia, Dia bilang Dia tetap setia. Luar biasa kan? Inilah kasih, Dia bilang.
Allah mengasihi kita lebih dahulu. Dia mau menunjukkan Allah itu kasih. Kuasa tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Amin. Dan menurut Anda, di mana ini bisa kita lihat? Di mana ini Allah selalu menunjukkan ini, saudara-saudara? Di covenant, perjanjian. Maka Alkitab Anda dibilang perjanjian lama, perjanjian baru. Alkitab Anda penuh dengan perjanjian. Karena di dalam perjanjian itu, Allah selalu membuat perjanjian berdasarkan kasih, Allah selalu membuat perjanjian berdasarkan kuasanya, Allah selalu membuat perjanjian karena kesetiaannya. Itu yang akan Dia genapi, saudara. Amin. Ini yang kita miliki, saudara-saudari. Allah yang kita punya itu luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita ngelihat dulu supaya Anda tahu perjanjian pada umumnya ada beberapa, tetapi yang kita ngelihat di dalam Alkitab ada dua. Satu adalah perjanjian parity, bilateral. Katakan bilateral. Bilateral. Kalau bilateral, bi itu dua. Lateral itu sejajar, gitu ya. Jadi perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat karena dua orang itu harus memenuhi kewajibannya. Kalau kamu berlaku ini, aku akan buat ini. Kalau kamu enggak, oh enggak, gitu, ya kan? Itulah perjanjian bilateral, itu perjanjian yang Tuhan buat dengan Musa lewat hukum Taurat. Berkat-berkat ini akan datang kalau kamu ya awal terus, tetapi kalau enggak, kutuk ini akan datang. Itu perjanjian ya parity, bilateral. Tetapi Anda tahu nggak? Ada perjanjian jenis lain, yaitu perjanjian fasal, unconditional, unilateral, saudara-saudari. Ya, di mana perjanjian itu hanya ditentukan oleh kekuatan tanggung jawab oleh satu pihak aja. Contohnya, bapak dengan anak. Makanya ada perumpamaan anak yang hilang. Anaknya mau bagaimana? Bapaknya yang tanggung jawab. Ketika anak itu kembali, anak itu belum melakukan apa-apa, bapaknya langsung berbuat sesuatu yang dia bisa lakukan. Ya, Alkitab banyak nggak? Sangat banyak. Kapan yang pertama perjanjian unconditional ini terjadi, saudara? Kata perjanjian, covenant, bahasa Ibraninya itu artinya adalah memotong, saudara. Cut. Memotong di mana ada darah mengalir. Jadi makanya perjanjian dengan Tuhan selalu ada darah. Karena di dalam darah ada kehidupan. Imamat katakan, kehidupan ada di dalam darah. Buat Tuhan, bikin suatu perjanjian adalah suatu ikatan seumur hidup. Seumur hidup. Oleh sebab itu, perjanjian nggak main-main di hadapan Tuhan. Makanya sesuatu yang dia nggak main-main, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, dia bikin dalam covenant, saudara-saudari. Anda dan saya harus tahu ini, orang Kristen, orang percaya harus tahu, sehingga kita tahu kita hidup di dalam keadaan yang bagaimana. Kalau Anda dan saya tahu, maka kita nggak akan jadi lemah. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa, saudara. Amin ya? Nah, perjanjian, covenant yang dimana fasal unconditional ini terjadi pertama di Taman Eden. Kapan darah itu mengalir? Ketika Tuhan mengenakan baju dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Darah mengalir. Tetapi disitulah dia sedang memateraikan perjanjiannya bahwa keturunan wanita ini akan menghancurkan ya keturunan si ular ini. Itu perjanjian untuk memberikan keselamatan. Tergantung dari manusia enggak? Enggak. Tergantung dari Allah doang. Itu namanya unilateral, unconditional. Tidak dipengaruhi oleh manusia. Karena Tuhan berjanji dia akan kirimkan juru selamat, bukan karena manusia. Ya, itu perjanjian pertama, saudara. Nah, terus kemudian perjanjian baru juga sama, saudara. Ya, nanti kita ngelihat, saya nggak terangin dulu. Nanti kita ngelihat kenapa perjanjian baru itu sama. Ya, kemudian janji apa lagi? Perjanjian Abraham. Abraham itu orang yang nggak kenal Tuhan. Dipanggil dari Ur Kasdim, tempat di mana penyembahan berhala berada. Dia penyembah berhala sebelumnya. Makanya Allah harus memperkenalkan dirinya lewat covenant. Lewat Abraham terkenal, covenant pertama adalah sunat, lewat Abraham juga, saudara. Ya. Lewat Abraham itu Allah mulai kasih unjuk tentang janjinya berdasarkan Tuhan, bukan berdasarkan Abraham. Abraham jatuh berkali-kali. Dia sangkal istrinya, ya benar kan? Ya,
Dia nggak dengerin Tuhan, dia lari ke Mesir dalam saat kelaparan saudara, tetapi dia tetap diberkati karena itu perjanjian yang Tuhan bikin dengan Abraham adalah perjanjian unconditional, berdasarkan kesetiaan Tuhan semata-mata. Ya. Lalu Nuh juga sama, saudari. Tuhan bilang dalam janji Nuh, Anda ngelihat itu di gambarnya pelangi. Tuhan bilang, aku nggak akan memusnahkan dunia lagi. Tetapi Anda tahu, itu bukan karena manusia. Manusia tambah jahat, tetapi Tuhan nggak musnahkan. Dulu zaman Sodom Gomora dimusnahkan sama Tuhan. Karena belum ada perjanjian itu. Saudara-saudari, kita sekarang hidup di zaman yang lebih parah dari Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan nggak hancurin karena ada perjanjian yang dia pegang. Tetapi kita dihina, kita diem aja. Bagaimana kaum LGBT pakai pelangi itu? Itu seperti nantang Tuhan, saudara. Dan kita hidup di dunia yang kacau sekali. Seperti nantang Tuhan. Bendera LGBT adalah pelangi. Seperti nantang Tuhan, Tuhan kan kamu nggak akan hukum aku lagi. Biarin kami lakukan seenaknya aja. Ya. Tapi kita tahu nanti pada kesudahannya akhirnya. Ya. Jadi Anda ngelihat hal-hal seperti ini, Anda sudah lihat. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk dari hal yang kita lihat nih, saudara. Betapa covenant itu sangat penting buat kita, saudara. Ya. Nah, suatu ketika Allah kan janji banyak kepada Abraham kan, oh anakmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Aku akan memberikan tanah yang tak yang sejauh mata engkau pandang aku akan berikan. Lalu udah begitu lama, pada waktu usia Abraham udah tua, kemudian dia tanya, ayat 8, Kejadian 15 ayat 8, Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Memiliki apa? Semua yang Tuhan katakan, janjikan. Lalu Tuhan ngomong apa? Saudara-saudari. Tuhan bilang di ayat 9, ambil domba, ambil sapi, bukan domba, ambil kambing, ambil sapi, ambil burung, semua itu, lalu dipotong, artinya darah mengalir. Tuhan sedang bikin covenant. Dengan kata lain, ketika Abraham tanya, dari mana aku tahu bahwa janjimu pasti digenapi? Tuhan ngomong tentang covenant, perjanjian. Jadi Anda ngelihat nggak betapa perjanjian itu serius, begitu penting. Itulah jaminan Anda dan saya memiliki janji Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan nggak main-main, saudara-saudari. Ya, dan perjanjian itu begitu luar biasa, saudara. Ya, ketika Adam melakukan, Abraham, saudara-saudari. Ketika Abraham melakukan ini, kemudian di ayat 17-18, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh berapi di antara potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan covenant, perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar di sungai Efrat dan yang lain semua, saudara. Tetapi intinya, pada hari itu Tuhan bilang, pada hari kapan? Pada hari ada covenant dibuat, saudara. Dan covenant bukan sekedar janji. Makanya dari tadi saya ngomong covenant. Kalau ngomong janji, pengertian janji buat manusia itu jadi soal, oh iya janji, itu biasa-biasa aja. Beda, saudara. Covenant itu mengikat turun-temurun. Maka Tuhan juga bilang, kepada keturunanmu. Covenant itu turun-temurun. Kita kadang berfokus pada yang sementara. Yang sementara, kecantikan sementara. Iya kan? Tetapi kita perhatikan benar. Tetapi ada sesuatu yang lebih luar biasa, saudari. Covenant yang bukan sementara. Di mana Anda bukan hanya diberkati, tetapi keturunan Anda pun diberkatin, saudari. Siapa yang mau? Anda mau? Kita harus ngerti tentang covenant. Banyak orang percaya nggak tahu bahwa covenant begitu penting, sehingga Alkitab selalu membagi dalam dua. Perjanjian lama, perjanjian baru. Covenant, Old Covenant, New Covenant. Itu begitu luar biasa, saudara. Ya? Nah, itu dia. Dan saking itu harus dibayar. Covenant ini bukan main-main, saudara. Dibayarnya dengan luar biasa, dengan mahal sekali. Ya, ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, saudara-saudari, ya, itu dia bikin Abraham tertidur supaya ketika perjanjian itu dibuat, Allah lewat di situ. Itu mengerikan sekali. Abraham nggak lihat. Kalau Abraham lihat, dia bisa pingsan, saudara. Kenapa? Harganya begitu mengerikan, begitu mahal. Anda bisa bayangkan.
Kalau perjanjian dengan Abraham yang sudah luar biasa, sekarang kita miliki perjanjian yang lebih luar biasa lagi di dalam Yesus, perjanjian baru. Anda kira itu harganya biasa-biasa? Mengerikan harganya. Ketika Yesus bayar, bukan hanya darah yang tercurah di salib, sejak dari Taman Getsemani, itu darah. Harganya nggak biasa-biasa. Itu luar biasa. Tujuannya supaya Anda dan saya memiliki perjanjian itu. Amin. Nah, saudara, tadi kita melihat ada perjanjian yang bilateral, ada yang unilateral. Mana yang lebih baik? Aku tetap setia walaupun kamu tidak setia. Anda mau begitu atau kalau kamu nggak setia, maka hal yang buruk terjadi, atau kalau kamu nggak setia, Tuhan tetap setia. Pasti yang itu kan? Nah, makanya Alkitab selalu bilang, kita hidup di dalam better covenant, perjanjian yang lebih baik. Ibrani selalu mengingatkan kita hidup di dalam keadaan perjanjian yang lebih baik. Ya, kenapa? Nanti kita akan melihat juga, saudara. Ya. Nah, lalu kemudian, ada lain lagi tentang Daud. Daud terkenal dengan ketika mengalahkan Goliat. Tetapi ketika bukan dimulai dengan dia mengalahkannya, tetapi dengan mentalitas cara ngelihatnya. Ketika dia ngelihat si Goliat sedang diributin, dia katakan, siapa orang Filistin yang tidak bersunat? Sampai berani mencemooh pasukan Allah yang hidup. Pasukan Allah yang hidup saat itu punya disunat. Sunat itu akan mengeluarkan darah. Artinya punya perjanjian, punya covenant. Kita kadang nggak ngerti kita memiliki covenant. Selalu takut, selalu khawatir, selalu nggak berani. Now, adik-adik, you have a covenant. Ya, kalian adik-adik punya covenant sehingga kalian itu bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa karena yang bikin janji itulah yang menjamin. Bapak Ibu, kita punya covenant sehingga masalah kita terlalu kecil karena sekarang dia ada di dalam kita. Amin. Jadi Anda ngelihat di sini hal-hal yang terjadi ketika kita ngerti tentang covenant, saudari. Ya, satu, janji Allah itu dijamin dengan covenant. Tadi Abraham tanya, apa jaminan aku akan mendapatkan semua yang kau katakan? Tuhan bikin covenant. Terus kemudian Daud dia bisa menang lawan Goliat, saudara, berkali-kali lipat besarnya persenjataannya. Kita kadang-kadang senang cerita Daud dan Goliat, tetapi ketika kita ngadapin masalah, kita nggak seperti Daud. Benar nggak? Ya. Anda kalau mau seperti Daud, Anda harus tinggal di orang-orang yang punya mentalitas Daud. Anda harus mulai memperkatakan, Daud bukan mulai dengan keberanian yang dia lakukan, actionnya, bukan. Dia mulai memperkatakan kepada diri dia. Ketika dia ngomong begini, dia ngomong pada diri dia, siapa itu orang yang nggak bersunat? Anda harus mulai ngomong pada diri kita sendiri. Mulai meyakinkan diri kita. Saya punya covenant, saya punya perjanjian dengan Tuhan. Maka masalah apa sih yang saya nggak bisa hadapin? Pekerjaan ataupun hal apa yang nggak bisa saya lakukan? Kalau saya punya covenant sama Tuhan. Ya, ini dia. Tetapi kalau kemarin kita ngelihat diri kita, udahlah, nanti suatu saat Anda akan ngelihat kita ini kacau. Coba ya tadi lihat, sekarang kita gagah, nanti coba bagaimana. Kalau kita ngelihat diri kita, aduh, nanti udah mikir, kalau saya udah tua, mau ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita ngelihat diri kita akan jadi cemas. Saya tua nanti sakit-sakitan, siapa yang ngurus ya? Saya akan cemas. Tapi saya akan lihat covenant dengan Allah sampai masa tua saya. Karena ada covenant, saya akan tetap berbuah. Saya nggak perlu cemasin tentang kemampuan diri saya. Tapi sekarang kalau kita punya covenant, kita mulai perkatakan, saya punya covenant dengan Allah. Apa yang saya takutkan masa tua saya? Ya, amin. Nah, jadi covenant itulah yang menjamin janji-janji Tuhan, berkat Tuhan turun. Dan bahkan bukan itu aja, saudara-saudari. Tadi kemenangan udah ya. Bahkan juga covenant itu, makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena dia adalah Allah yang memperhatikan keturunan. Dan lewat covenant itu, maka saudara, covenant itu membuat, tadi saya katakan, berkat itu turun-temurun. Bukan buat kita aja. Ya, bukan buat kita aja. Kadang kita hanya melihat yang sementara. Selama aku enak, udah. Saudara, Tuhan mau berikan lebih daripada yang dapat kita bayangkan, pikirkan, dan dapat kita lihat.
yang nggak bisa Anda ngelihat, nggak bisa Anda bayangkan ya dengan mata jasmani adalah keturunan Anda nanti. Keturunan ke-1 mungkin, kedua masih mungkin, keturunan ketiga udah makin nggak mungkin, ya kan? Tapi Tuhan tetap berkati mereka. Ataupun juga apa yang Anda usahakan lakukan saat ini, itu bisa berdampak nanti. Anda nggak ada pun, nggak tahu masih memberkati orang-orang. Itu yang Anda dan saya nggak pernah pikirkan. Sering kita hanya ngelihat materi, apa yang saya nggak pikirkan? Saya minta 1 juta, dapatnya 1 triliun. Wah, nggak pernah saya pikirkan. Kita mikirin materi terus, saudara. Akhirnya kita nggak ngelihat hal yang kekal. Peninggalan kita, saudara, bukan tentang harta. Nama baik, jasa kita, apa yang kita bisa lakukan, itu terus bisa. Tuh, karena covenant Tuhan bisa mempengaruhi banyak orang seterusnya. Bahkan juga lewat keturunan kita. Amin, saudara? Dan lain tentang covenant ini adalah, Tuhan begini, aku telah berfirman, aku tidak akan, baca sama-sama, tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, covenant begitu penting, begitu kuat, sehingga tidak bisa dibatalkan. Tetapi, covenant nggak bisa dibatalkan, tetapi bisa diganti dengan yang baru, yang lebih baik. Nggak bisa dibatalkan. Tadi makanya saya bilang, hukum perjanjian lama, Taurat, itu nggak bisa dibatalkan. Ya, tetapi sekarang bisa nggak diganti dengan yang lebih baik? Bisa, kalau ada yang lebih baik. Dan puji Tuhan kita udah ada sesuatu yang lebih baik. Ibrani kasih unjuk melalui Yesus, kasih unjuk. Yesus itu lebih di atas korban yang lebih berharga, imam yang lebih tinggi dari segala-galanya, lebih hebat dari Musa, di mana perjanjian Taurat itu diberikan, lebih daripada semuanya, saudara-saudari. Sehingga dia bisa memberikan, memateraikan perjanjian yang lebih baik, better covenant dalam perjanjian baru, saudara-saudari. Ya. Dan kita sudah hidup di dalam zaman perjanjian baru, better covenant, saudara-saudari. Ya, nah ini dia yang kadang kita nggak sadari. Jadi kita harus tahu bahwa ini yang terjadi. Apa yang jadi bikin lebih baik di dalam better covenant ini adalah, saudara-saudari, adalah hukum-hukum kerajaan Allah terjadi, berlaku buat Anda dan saya. Ketika Anda menyadari bahwa kita hidup dalam better covenant, maka segala hukum kerajaan Allah terjadi. Apa aja hukum kerajaan Allah? Minggu lalu kita udah belajar. Dari yang dikit doang, bisa mencukupi yang banyak, yang nggak masuk akal. Ya kan? Apalagi hukum kerajaan Allah? Yang Yesus kasih unjuk ke kita. Hal-hal yang mustahil secara logika, secara alam. Yesus berjalan di atas air. Yesus punya otoritas atas segala kuasa-kuasa jahat. Menyembuhkan yang sakit itu nggak bisa itu dengan logika, saudari. Tapi kadang kita masih nggak tahu. Kita sering masih terikat otak kita, pikiran kita dengan seolah kita nggak punya better covenant. Kalau kita masih terikat dengan perjanjian yang belum yang baik, itu semua tergantung Anda dan saya. Tetapi sekarang kita punya better covenant, saudari. Perjanjian yang lebih baik, di mana Yesus melakukan melalui kita, tetapi lewat kuasa Dia, saudari. Amin. Kita bisa hidup kudus lewat kuasa Dia. Kita bisa hidup benar lewat kuasa Dia. Nah, itu dia, saudari. Ya. Jadi, yuk kita mulai. Nah, sekarang saya mau kasih unjuk. Salah satu contoh New Covenant, perjanjian baru yang diperlihatkan di dalam Alkitab adalah tentang perjanjian yang dibikin oleh Jonathan dan Daud, saudara. 1 Samuel 18. Ya, itu 1 Samuel, saudara. Ya, 18. Nah, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud juga, baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya, saudara-saudari. Nah, kenapa si Yonatan ikat perjanjian dengan Daud? Mengasihi. The New Covenant ini digambarkan oleh perjanjian Daud dengan Yonatan. Ya. Dan kenapa? Karena kasih. Kenapa ada New Covenant? Karena kasih Allah kepada kita. Maka diberikannya anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Untuk apa? Untuk mati. Darahnya jadi tanda materai New Covenant.
Maka di dalam firman Tuhan, inilah darah perjanjian baru. Ketika dia ngangkat cawan yang berisi anggur, inilah darah perjanjian baru. Ya, yang memeteraikan perjanjian dia. Darah Yesus. New covenant, saudara. Karena apa? Karena kasih Allah kepada kita. Ya. Nah, Anda ngelihat di sini, ketika Yonatan membuat perjanjian dengan Daud, covenant, ini disebut covenant, bahasa asli covenant. Bukan sekedar perjanjian biasa aja, covenant. Karena covenant lebih kuat daripada perjanjian. Maka covenant Yonatan memberikan Daud berapa banyak hal. Ya. Ada 4 grup yang dia berikan. Dan ini semua lambang. Gambaran yang Anda terima ketika kita menyadari bahwa kita sekarang hidup di dalam perjanjian baru, di mana karena kasih Tuhan, dia membuat perjanjian baru. Pertama, apa? Pinter. Jiwa roh. Kedua, baju perang. Kalau bahasa aslinya garment. Ya, Anda di sini yang suka konveksi tahu. Anda bukan bikin hanya sekedar baju perang. Kalau garment itu bukan baju perang aja. Oke, semua baju. Garmentnya itu pakai S, jamak. Jadi yang dikasih bukan hanya satu baju doang. Bukan hanya baju perang karena Yonatan orang panglima perang. Dia juga bukan kasih yang di depan doang, tetapi yang di dalamnya juga. Karena panglima perang biasa nggak pakai satu, saudara. Berlapis-lapis ya. Terus kemudian dikasih juga pedang dan panah. Anda harus tahu covenant sehingga Anda akan hidup dalam kemenangan apapun yang terjadi di dalam hidup Anda. Karena kita sering dipengaruhi ada apa yang dunia katakan, dunia perlihatkan, dunia perlakukan kepada Anda daripada apa yang Tuhan sudah lakukan, sudah buat Anda. Sering nggak? Kita ini sering lebih dipengaruhi oleh apa yang dunia lakukan kepada kita daripada apa yang Tuhan telah perbuat pada kita. Dan Tuhan telah perbuat pada kita, saya katakan, lebih dahsyat dari segala sesuatu yang bisa diperlihatkan oleh apapun juga. Dia telah bikin covenant dengan harga yang begitu mahal. Kenapa kita nggak perhatikan ini? Kenapa kita lebih perhatikan apa yang diperbuat orang, apa yang diperbuat dunia, apa yang dilakukan dunia kepada kita? Saudara, ketika kita ngelihat apa yang dunia lakukan pada kita akan hidup dengan seperti orang kalah. Mentalitas kita adalah victim. Saya korban. Tetapi ketika kita tahu bahwa saya punya covenant, saya lebih daripada pemenang. Amin. Saudara, ini. Nah, sekarang kita ngelihat jubah itu lambang apa? Saudara, ketika pada masa itu, ya kita ngomong pada masa itu, saudara, jubah selalu menunjukkan status Anda, posisi Anda. Amin. Dan saat itu, Yonatan statusnya sebagai apa? Anak raja. Bapaknya Saul adalah raja. Walaupun dia nggak benar, tetapi dia raja. Saul nggak benar. Kita nggak lihat ini gambaran doang. Ya, tipologinya. Jadi, jubah itu bicara tentang position, status. Wah, dan kalau statusnya itu adalah anak, kayak tadi si Yonatan adalah anak raja, maka dia punya warisan. Dia akan menjadi raja nggak, Yonatan? Pasti. Kenapa? Status dia. Sebagai anak raja, maka dia adalah penerus. Sejarah membuktikan, siapa yang kemudian jadi raja? Daud. Apakah karena Daud hebat? Karena Tuhan yang tentukan dan Tuhan dikasih unjuk gambaran ini. Yang anak raja, ahli warisnya siapa? Yonatan. Tetapi karena perjanjian itu, Yonatan memberikan jubah anak raja kepada Daud, sehingga Daud yang jadi raja. Yesuslah anak Allah. Tetapi karena better covenant yang dia bikin, maka sekarang Andalah yang diberikan status anak Allah. Amin. Kita jadi anak Allah bukan karena perbuatan kita, tapi karena ada covenant, ada perjanjian dengan Allah. Yesus ngomong, Bapak, kalau aku memberikan diriku, mengorbankan diriku, membayar harganya, maka berikan apa yang kumiliki kepada orang yang percaya kepada aku. Anda dan saya ketika percaya kepada Yesus, maka jadi anak Allah. Bukan karena perbuatan kita. Inilah better covenant, saudara. Perjanjian yang lebih baik. Jadi, jubah, robe, itu bicara posisi, status, warisan. Sekarang, garment. Saya nggak pakai baju perang, garment aja. Ya. Kalau misalkan begini, Anda orang kaya, kelihatan dari mana ya?
bajunya. Pengemis, zaman itu, bukan di sini. Pengemis, dilihat dari bajunya juga. Jadi garment, status Anda, posisi Anda, oh ini panglima perang, dari bajunya. Oh ini pegawai biasa, ataupun tentara biasa, dari bajunya. Jadi baju perang, garment, itu bicara tentang possession, apa yang dia miliki, saudara-saudari. Dan Yesus memiliki kebenaran, kekudusan, Yesus memiliki kesembuhan, Yesus memiliki penyediaan. Dan dia berikan kepada Anda ketika Anda dan saya menerima New Covenant, perjanjian baru, perjanjian damai dengan dia. Amin. Ketika Anda punya ini, saudara, Anda tahu bahwa kita hidup di dalam covenant, sesuatu yang lebih kuat, maka apa yang Yesus punya, apa yang Yesus miliki, diberikan kepada Anda. Bukan sekedar materi. Anda bisa jadi orang benar, bukan karena perbuatan Anda. Ya, saya katakan, perbuatan kita yang paling kudus seperti kain kotor. Kain kotor benar-benar kotor, saudara-saudari. Perbuatan kita yang paling baik di mata Tuhan, di standar Tuhan, itu jauh daripada standar. Daud yang ngerti tentang Tuhan, dia bilang, Tuhan jangan hitung-hitungan dengan kami. Kalau engkau hitung-hitungan dengan kami, artinya hitung-hitungan perbuatan apa yang kami lakukan layak apa enggak, tidak ada satu orang pun yang layak di hadapanmu. Tetapi ketika kita melihat perjanjian baru, Yesus mati buat kita, lalu dia berikan yang dia miliki. Dan yang berharga di mata Tuhan Yesus bukan harta dunia, tetapi kebenarannya. Kita jadi benar. Oleh sebab itu, ketika Anda tahu New Covenant, doa orang benar, dia dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Anda dan saya tahu karena New Covenant, karena perjanjian dengan Yesus, apa yang Yesus miliki, saya adalah orang benar, maka doa saya besar kuasanya. Anda doa penuh keyakinan. Ketika Anda suka ngerokok, tapi Anda tahu ada kekuatan dari Tuhan. Bukan menyadari, nggak apa-apa kan, Tuhan ngerti lah. Tuhan kan nggak tetap sayang. Bukan itu. Tuhan dalam kasih-Nya juga memberikan Anda kekuatan untuk melawan hal yang nggak benar. Ketika malah dengan daging kita nggak ngawat, aduh nggak bisa kalau nggak ngerokok. Aduh nggak bisa kalau nggak main game. Kita akan terus nggak bisa, tetapi ketika Anda terus percayai, there's a power in me, ada kuasa di dalam saya yang Tuhan berikan untuk melawan musuh, sehingga tidak ada yang bisa mencelakakan, tidak ada yang bisa membahayakan saya. Game bisa membahayakan Anda, rokok bisa membahayakan Anda, obat-obatan bisa membahayakan Anda, seks bebas bisa membahayakan Anda. Anda bisa melawan itu, saudara. Bukan karena kekuatan kita, tetapi sadari kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Amin. Saudara-saudari, kita hidup di masa yang berbahaya. Kalau kita nggak punya kekuatan dari Tuhan, Anda akan jadi orang munafik yang berdiri kelihatan hebat, tetapi di dalam hancur. Tapi ketika kita punya kekuatan Tuhan, kita tahu kita masih berjuang, bergumul, tetapi selalu ada kekuatan yang tersedia buat saya terus bisa menang. Itulah makanya saya suka di sini. Kenapa? Saya berdiri di sini nggak perlu pakai jubah. Saya sama dengan Anda. Kita masih bergumul, berjuang, tetapi kita punya kuasa di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan di dalam kita. Ya, untuk menjadi orang-orang yang bisa melawan hal-hal yang datang dari si jahat dan juga melawan keinginan-keinginan jahat yang masih ada nempel di daging kita. Oke? Nah, sekarang mari masuk. Jadi, baik itu yang Tuhan sediakan juga kepunyaan kita adalah kesehatannya, ya, juga pangan. Yesus nggak pernah kekurangan, tetapi dia tidak hidup dengan materi. Dia perlu bayar pajak, dia suruh Petrus ambil pancing. Dia tahu ada di mana. 5.000 orang, kebutuhannya itu luar biasa. Luar biasa. Dan saya mau katakan, kebutuhan apa yang Anda miliki yang nggak mungkin Anda bisa penuhi? Jangan takut, di dalam Tuhan. Tuhan pasti penuhi. Asal itu sesuai dengan panggilan dan tujuan Tuhan. Pasti dipenuhi, saudara. Jangan takut. Ya, anak-anak Tuhan yang tahu covenant, dia nggak pernah bermimpi dengan hal-hal yang kecil. Dia akan bermimpi dengan hal-hal yang besar. Dia akan melihat visi-visi yang besar, saudara. Bukan karena dia hebat, karena dia punya covenant, dia tahu tentang covenant dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Anda jangan dibatasi dengan, orang tua saya nggak ada apa-apanya, pendidikan saya nggak ada apa-apanya. Saudara, kita punya better covenant dari Tuhan.
Jangan mau di dunia ini yang menentukan kita. Bodoh kalau dunia menentukan kita. Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah pedang dan panah. Saudara, tentu kalau pedang dan panah itu bicara kekuatan, power. Wah, ya, power, pedang apa? Kalau Alkitab bilang pedang roh, gitu. Rupanya ada juga panah roh. Anda tahu panah roh apa? Kalau pedang roh, saudara, Anda langsung gunakan jarak dekat, menangkis musuh. Ya, kalau panah roh, ya, seolah dari jauh. Buat saya ini adalah power, kekuatan Tuhan. Dan kekuatan roh. Ada roh Tuhan dan ada karunia roh. Orang-orang yang punya covenant, yang ngerti tentang covenant, dia tahu ada kekuatan yang bukan dari dia, tapi dari Roh Kudus. Dan kekuatan itu bukan hanya kekuatan pedang doang. Yang kita bisa ngerti firman dengan kekuatan, tetapi juga membuat kita tahu bahwa kita sudah diberi karunia roh. Karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berkata-kata dalam pengetahuan, karunia berhikmat, berkata hikmat, karunia apalagi membuat mujizat, saudara. Itu pun sudah tersedia. Anda berkata-kata dari jauh, bernubuat, terjadi nanti ke depan. Masih jauh kan? Panah itu. Ya. Anda berkata-kata dalam pengetahuan, orangnya melakukannya nggak gimana, tapi Anda udah tahu dari sini. Itu pengetahuan. Ya. Nah, itu dia, saudara. Jadi, Anda telah diberikan, Anda yang punya covenant, Anda diberikan roh Tuhan dan karunia roh. Pak, saya punya karunia apa? Mulailah bergerak. Iman tanpa perbuatan mati. Mulai terlibat. Tujuan karunia roh adalah membangun jemaat Tuhan. Kalau Anda nggak pernah ke gereja, yang nggak akan dapat karunia roh itu nggak akan aktif karena tujuannya membangun jemaat Tuhan. Kalau Anda nggak ikut carousel, Anda juga nggak akan membangun karunia, nggak aktifkan karunia roh karena tujuan karunia roh adalah membangun jemaat gereja Tuhan. Baca Korintus, katakan itu. Ya, ketika Anda punya kerinduan dan menjadi bagian dari satu tubuh Kristus, maka karunia roh itu jadi aktif, saudara. Jadi karunia roh itu bukan kehebatan kita. Kalau ada orang yang bisa kesembuhkan, itu karena roh, bukan kehebatan kita. Karena itu membangun jemaat, dan itu karena ada covenant. Karena kita bisa bernubuat, bukan kehebatan kita, saudari. Ya, amin. Nah, saudara, kembali tentang ikat pinggang. Ikat pinggang, saudara. Ya, saya mau kasih unjuk Anda dulu ikat pinggang zaman dulu. Ini ikat pinggang tentara. Ya, mana yang itulah ikat pinggang yang di perut gitu ya. Kalau perut Anda kegemukan ya susah gitu, nggak bisa diikat-ikat. Wah, ini masih ekstra gitu ya. Nah, Anda ngelihat ikat pinggang buat seorang tentara adalah tempat juga dia menaruh pedangnya, baik yang kecil, dagger maupun juga pedang, saudara. Ya, jadi pedang inilah, dagger inilah bisa disupport. Jadi selalu ada, dia nggak pegang-pegang kan? Kalau dia perlu baru. Jadi selalu dia ada di sini. Jadi bicara tentang ikat pinggang itu bicara support. Men-support selalu ada buat tempat naruh pisau ataupun pedang, ya kan? Nah, itu dia salah satu fungsi ikat pinggang. Tetapi ikat pinggang juga membuat Anda ya ini jadi nggak loose, nggak kemana-mana. Jadi ya kayak ban pinggang kan nggak loose. Jadi Anda stabil, celana Anda nggak kedodoran, ya gitu. Kira-kira kayak gitu gambarannya. Saya bukan itu supaya kita jadi ngerti. Jadi kalau dikasih ikat pinggang itu bicara support, loyalty, dukungan. Dia selalu setia, dia selalu ada buat Anda, dia dukung Anda. Anda yang punya covenant selalu punya dukungan dan kesetiaan dari Tuhan buat Anda dan saya. Apapun pergumulan Anda. Kenapa sih Anda dan saya begitu takut dengan menghadapi keadaan kalau kita punya covenant dari Tuhan? Kenapa kita mesti takut hal-hal yang kita hadapin? Dunia mungkin memperlihatkan kita hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan yang harus kita perhatikan. Apa yang dia lakukan jauh lebih penting daripada apa yang dunia lakukan, saudara. Akhir zaman, kalau Anda baca 2 Timotius 3, cinta uang, cinta diri, garang, marah, nggak suka berterima kasih, nggak menghormati orang tua. Itu semua tujuannya supaya kita distract, terfokus pada apa yang orang perbuat, dunia lakukan. Sehingga akhirnya kita lebih fokus pada ngomongin kekejaman, kejahatan, kepedihan, kekeringan, kesendirian.
hal-hal yang buruk daripada kita mulai ngomong tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita. Saudara, itu jebakan akhir zaman. Kalau Anda perhatikan terus, akhirnya ketika kita melakukan, dengerin apa yang dunia lakukan, kasih akan kebanyakan orang akan luntur. Anda dengerin aja perbuatan orang jahat-jahat. Oh, gila, masa kayak gini? Kita benci loh sama orang gitu. Kalau Anda dengerin gitu, Anda akan benci. Iya kan? Kasih Anda mulai luntur. Tapi ketika Anda mulai dengerin tentang Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, aduh saya nggak layak, tapi Tuhan tetap sayang sama saya. Anda tetap mengasihi orang yang berlaku tidak benar sama Anda. Anda tetap bisa mengampuni orang yang melukai Anda. Tapi kalau Anda lihat perlakuan orang terus berulang, saya jamin Anda nggak bisa ngampunin dengan benar. Nggak bisa. Tapi ketika kita mulai ngelihat, aduh, untuk harga covenant itu mengerikan, tapi Tuhan bayar. Saya disediakan kayak begini. Maka timbullah keinginan yang baik. Kemampuan yang luar biasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya ngomong logika juga kan, bukannya di luar itu, saudari. Jadi, Anda ngelihat, New Covenant memberikan Anda posisi, status, sebagai anak Allah, ahli waris. Makanya Roma bicara tentang ahli waris. Ahli waris, warisan bukan diterima karena Anda hebat, tapi karena posisi Anda. Ya, New Covenant membuat Anda memiliki apa yang Tuhan miliki, saudara-saudari. Yesus miliki kesehatannya, kebenarannya, kekudusannya, bukan karena perbuatan Anda, tetapi kekudusannya membuat Anda saking sadar, saya ini kok orang kudus, jadi saya harus berlaku kudus. Saya ini orang benar, jadi saya harus berlaku benar. Saya ini anak-anak kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Oleh sebab itu saya harus bergaul, saya harus berlaku, saya berbuat, saya terlibat dengan urusan-urusan kerajaan Allah. Kesadaran akan siapa kita karena perbuatan Tuhan membuat kita memiliki kekuatan keinginan untuk ada di dalam lingkungan kegerakan kerajaan Allah, saudari. Ya, saya punya power, kekuatan, roh Tuhan, bukan karena saya, tapi milik Tuhan kan. Oleh sebab itu saya nggak perlu takut sama orang-orang yang kesurupan, perbuatan iblis yang jahat. Saya nggak perlu takut, saudari. Saya dipakai, saya disupport sama Tuhan, didukung penuh. Dan oleh kesetiaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa Jonathan dan Daud itu adalah tipe gambaran daripada perjanjian baru. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Jonathan dan Daud bikin perjanjian? Kemudian terjadi suatu ketika Jonathan mati, Saul mati, semua keturunannya mati. Dan ketika Daud jadi raja, lalu dia tanya, masih adakah keturunan Saul, maksud dia Jonathan, ya, untuk aku menunjukkan kasih oleh karena Jonathan. Lalu ada kata Siba, ya, yang tahu, orang yang sudah tahu zaman dulu segala gitu ya, jadi yang ngikutin dari permintaan Saul, sekarang ikutin, masih ada seorang anak laki-laki Jonathan yang cacat kakinya. Siapa namanya? Mephibosheth. Pincang, dan dia nggak tinggal di istana. Dia udah disingkirkan. Saul udah kalah, dia disingkirkan, dia dibawa lari, dia kalau nggak dia udah mati, ditolong aja sama inangnya. Ketika dia bawa lari, dia terjatuh, kakinya jadi cacat, saudara-saudara. Jadi orang cacat zaman itu adalah orang yang dianggap dikutuk, saudara-saudara. Ya, saat itu, ya. Jadi, tetapi kemudian Daud katakan apa? Kemudian berkatalah Daud, dia bilang, waktu dia suruh bawa Mephibosheth, Mephibosheth ketakutan, dia nggak ada papanya, status dia bukan anak raja lagi, ya kan? Status dia bukan anak raja, karena Saul udah kalah, udah mati, gitu ya, karena dia juga nggak benar, ya, jadi bukan anak raja, dan dia cacat, dia nggak punya apa-apa, karena ketika dia lari, semua warisan dia diambil, direbut. Kemudian dia datang, Daud cari dia takut, jangan-jangan mau dibunuh juga. Tapi Daud bilang, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Jonathan. Oleh karena covenant yang Jonathan dan Daud buat, saudara-saudari. Aku akan mengembalikan kepadamu segala apalagi ladang Saul, nenekmu, dan engkau tetap makan sehidangan dengan aku. Di mana dia makan? Di istana. Saudari, lihat, covenant itu turun-temurun.
Kita memiliki sesuatu yang luar biasa, yang harganya dibayarnya juga luar biasa, saudari. Bukan hanya buat kita, tapi Tuhan menjamin keturunan kita. Dan kalau kita ngelihat lagi sekarang posisinya sekarang, kalau Anda sebagai Mephibosheth, kita sini seperti Mephibosheth, nggak punya apa-apa, cacat, nggak fit, saudari, ya, nggak layak untuk ada di sana, apalagi nggak layak. Tetapi karena Yonatan sudah bayar harganya, maka Mephibosheth bisa mendapatkan yang baik. Anda dan saya nggak layak sama sekali. Apalagi kalau dilihat perbuatan kita. Kita cacat. Tetapi karena Yesus sudah bayar harganya, maka Anda dan saya dari layakan. Amin. Ini yang kita miliki, saudara-saudari, dalam kehidupan kita. Mephibosheth cacat, tapi diberikan anak kerajaan Allah. Ya, karena Yonatan, kita pun juga, kita nggak layak. Tapi apa yang diperlakukan Yesus buat kita, maka kita diperlakukan sebagai anak kesayangan, warga kerajaan Allah. Karena Yesus bayar buat kita. Amin. Jadi Anda melihat, minggu lalu kita bicara tadi, partnership, lewat 5 roti 2 ikan. Bahwa ketika Tuhan ngomong, kamu harus memberi mereka makan. Ya, Tuhan mau melakukan melalui kita. Benar, saudara. Melalui kita. Ya, yaitu Tuhan mempercayai kita bukan karena kelayakan kita, kemampuan kita. Bukan. Tetapi dia punya covenant. Tuhan lalu memberikan arah, tuntunan. Karena dialah yang memiliki pengetahuan, dia yang memiliki hikmat. Sama, kita pun juga pasti akan diberikan arah dan tuntunan, bukan karena kita hebat dan pintar. Kenapa Anda dan saya takut? Kalau ada orang lain yang lebih pintar, lebih hebat, kenapa kita perlu takut kalau kita punya covenant dengan Tuhan? Lalu Tuhan melakukan mujizat. Ya kan? Imannya iman siapa? Yesus. Waktu 5 roti 2 ikan, murid-muridnya nggak beriman. Iman Yesus. Wow. Tetapi murid-muridnya, melalui murid-muridnya, mujizat itu mengalir kepada banyak orang. Amin. Nah, saudara, lihat sekarang, ketika Yesus mati, kita punya better covenant. Better covenant ketika Yesus mati adalah Tuhan mau melakukan bagi kita. Bukan hanya melalui kita, tapi juga bagi kita, saudara. Tuhan melakukan bagi kita melalui posisi kita, status kita sebagai anak Allah. Selama ini Anda ngelihat nggak sih apa yang Tuhan lakukan bagi kita lewat status kita? Kalau Anda hanya ngelihat sekedar yang kelihatan di dunia materi, kita jadi nggak menghargai yang nggak kelihatan. Coba Anda ngelihat nggak sih apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita lewat status kita sebagai anak Allah? Kalau kita nggak ngelihat, maka doa kita jadi doa yang nggak yakin, saudara. Doa kita jadi doa yang nggak semangat. Penyembahan kita menjadi penyembahan yang hanya ritual, yang agamawi. Ketika Anda tahu dan mulai melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, nggak mungkin kita menyembah biasa-biasa. Nggak mungkin suruh WL, ayo dong, di atas belum dengar. Bukan di atas, ya emang di atas nggak dengar. Di belakang nggak kedengaran, gitu saudara. Ketika kita mulai fokus, mulai melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita, nggak mungkin loh kita diam-diam nyanyi. Hahaha, pikiran kita kemana-mana. Nggak mungkin tuh. Satu-satunya penyebab itu belum terjadi karena kita nggak menyadari. Ada better covenant. Ada perjanjian yang luar biasa. Tuhan lakukan buat kita, saudara. Kalau Tuhan sudah lakukan buat kita dan sudah berikan kuasa itu, kenapa sih kita masih melihat hal-hal yang kecil? Mikirin hal-hal yang kecil. Takut ini, takut itu, saudara. Padahal kuasa yang lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini sudah diberikan kepada kita. Kalau Tuhan lakukan bagi kita lewat kesetiaannya, lewat dukungannya, kenapa kita masih bimbang? Kenapa kita masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita nggak bisa tersenyum, nggak bisa tidur? Ya, saudara-saudari, ya, bukan nggak semua orang yang nggak bisa tidur itu artinya stres, enggak sih, gitu ya. Tapi artinya ketika kita punya masalah, karena kita nggak bisa tidur kan? Tapi Anda nggak lihat,
Yesus di tengah badai dia bisa tidur. Kenapa? Karena fokusnya dia bukan pada keadaan, tapi kepada Bapanya di surga. Ketika kita mulai mau fokus kepada apa yang Tuhan lakukan bagi kita akan tenang kok, saudari. Sama. Pak Yan Kong juga, dia punya masalah, tapi puji Tuhan, karena dia kenal firman sekarang, fokus sama Tuhan, dia tetap ceria. Coba lihat sekeliling Anda, lihat sebelah Anda. Wajahnya ceria apa stres? Kalau masih stres, dia belum tahu apa yang Tuhan lakukan. Tapi kalau tahu apa yang Tuhan lakukan, maka apapun dunia lakukan, tenang aja, saudara-saudari. Ya, kita akan tenang aja. Oke? Jadi, itu yang saya mau sampaikan hari ini buat Anda dan saya. Itu yang Tuhan mau sampaikan, bukan saya, saudara-saudari. Ya, yaitu suatu lanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu bicara partnership, sekarang tentang fellowship. Lewat persekutuan kita dengan Tuhan, Tuhan melakukan bagi kita. Ya. Jadi dua hal itu. Kadang-kadang saya tahu, bagi banyak orang, kadang-kadang kita itu diambang ketidakmampuan. Sehingga Tuhan, aku nggak bisa melakukannya. Nah, kadang-kadang yang kita harus bisa sadari adalah, kita harus sadari ada covenant, better covenant, sehingga kita mulai sadar, Tuhan telah melakukannya bagi kita. Ya, itulah lewat fellowship. Itulah makanya kadang-kadang sekarang kita harus hidup bahwa bukannya tadi kita lakukan bagi Tuhan, tetapi kita lakukan bersama Tuhan. Ya, lakukanlah bukan seperti untuk Tuhan, tetapi karena Tuhan bersama kita. Itu lebih dalam. Itu kalau Anda menyadari covenant, baru kita bisa sadar, oh iya, saya sekarang bisa melakukan bersama Tuhan. Saya bisa hidup benar karena berjalan bersama Tuhan. Saya bisa melakukan hal yang besar. Saya bisa membawa dampak besar karena saya berjalan bersama Tuhan. Saya punya fellowship sama Tuhan lewat covenant, lewat perjanjian yang Tuhan Yesus sudah buat kita. Amin, saudara.